Universitas Muhammad Nasir dengan NIM 251148201300. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Degradasi etika politik, melemahnya integritas publik, polarisasi sosial, serta kebingungan umat Islam dalam memposisikan diri antara ekstremisme dan liberalisme. Dalam situasi seperti ini, kajian terhadap tokoh-tokoh bangsa yang memiliki ketangguhan prinsip, keluasan wawasan, dan kejernihan sikap menjadi kebutuhan bangsa. Muhammad Nasir adalah salah satu tokoh yang memenuhi kriteria tersebut. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tetapi model peradaban seorang muslim taat dan negarawan ulung, intelektual tajam, dan pejuang persatuan nasional. Pemikirannya tidak berhenti pada konteks zamannya, melainkan melampaui era, sehingga relevan untuk menjawab persoalan bangsa dan umat Islam masa kini. Pembentukan pemikiran Muhammad Nasir. Yang pertama, pengaruh Minangkabau dan tradisi intelektual Islam. Muhammad Nasir lahir di lingkungan Minangkabau yang memiliki tradisi diskusi intelektual, perdebatan gagasan, sintesis antara adat dan agama. Prinsip adat bersandi syarak bersandi kitabullah membentuk pandangan bahwa agama bukan menghalang kemajuan. Modernitas tidak harus bertentangan dengan iman. Hal ini menjadikan Nasir anti konflik antara Barat vs Islam, agama vs negara, tradisi vs modernitas. Pendidikan modern dan kesadaran anti kolonial. Berbeda dengan banyak ulama sezamannya, Nasir menguasai bangsa Belanda, membaca pemikiran Barat langsung dari sumbernya, memahami strategi kolonialisme ideologis. Inilah yang membuat kritik Nasir terhadap Barat tajam.
adil dan diridai Allah. Artinya, negara tidak boleh absolut, kekuasaan harus dikontrol nilai moral. Hukum harus berpihak pada keadilan, bukan kepentingan elit. Mosi integral Nasir, analisis mendalam sebagai puncak negarawanisme. Yang pertama, ancaman disintegrasi pasca kemerdekaan, pasca KMB Indonesia menghadapi fragmentasi wilayah, intervensi asing, lemahnya solidaritas nasional. RIS adalah bentuk negara buatan kolonial, syarat kepentingan Belanda, rentan konflik internal. Mosi internal sebagai jalan tengah konstitusional. Kehambatan mosi internal Nasir terletak pada yang pertama, pendekatan damai, argumentasi rasional, menghindari konflik bersenjata. Tanpa Nasir sejarah Indonesia bisa dipenuhi. Perang saudara disintegrasi berkepanjangan. Kehilangan kedaulatan wilayah. Ini menegaskan bahwa Nasir adalah penjaga NKRI sejati. Muhammad Nasir dan politik beretika. Politik sebagai amanah moral. Bagi Nasir, politik tidak netral nilai. Politik harus tunduk pada etika. Ia menolak politik tipu daya, politik transpersonal, politik tanpa akhlak, opsi bermoral dan sikap terhadap kekuasaan ketika negara menyimpang. Nasir tidak ikut harus, tidak menjilat kekuasaan, tidak menghalalkan kekuasaan. Ia lebih memilih jalan kritik intelektual, dakwah politik, perjuangan institusional. Inilah contoh opsi ideal yang melangkah hari ini. Muhammad Nasir dan umat Islam Indonesia. Yang pertama, Islam sebagai kekuasaan pembangun bangsa. Nasir menolak stigma bahwa Islam anti kemajuan, Islam menghambat demokrasi. Sebaliknya, Islam adalah sumber etika publik, inspirasi keadilan sosial, motor pendidikan umat. Dakwah sebagai proyek peradaban melalui D.D. Nasir membangun kadar dai baru, menguatkan umat di daerah terpencil, menjawab tantangan misi intralogis asing. Dakwah tidak boleh sekedar emosional, hanya simbolik, kosong substansi. Yang ketiga, pendidikan umat dan intelektualisme. Islam Nasir menekankan yang pertama, umat Islam harus cerdas, menguasai ilmu dunia dan akhirat, berpikir kritis dan mandiri. Tahap pendidikan, umat akan mudah diperalat terjebak ekstremisme yang kehilangan daya asing. Relevansi pemikiran Muhammad Nasir dengan kondisi bangsa saat ini. Krisis integritas elit hari ini, korupsi sistemik, kekuasaan dijadikan alat memperkaya diri. Nasir
strategis. Muhammad Nasir bukan hanya memiliki sejarah, tetapi memiliki masa depan Indonesia. Bangsa yang ingin keluar dari krisis multidimensi harus kembali kepada tokoh-tokoh yang jujur, berani, berintegritas, berbasis nilai. Tanpa moral, kekuasaan menjadi bencana. Tanpa iman, kemajuan kehilangan arah. Muhammad Nasir bukan tokoh masa lalu yang usang, tetapi sumber inspirasi masa depan. Pemikirannya dapat menjadi rujukan kebijakan publik, pandangan dakwah, etika kepemimpinan bangsa. Islam dan Indonesia tidak pernah bertentangan selama keduanya dipahami secara benar dan bertanggung jawab. Muhammad Nasir adalah tokoh langka yang berhasil memadukan keislaman yang kokoh, nasionalisme yang tulus, integritas yang tinggi, integritas moral yang kuat, warisan pemikiran yang sangat relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan, menguatkan persatuan bangsa, membina umat Islam agar berperan aktif dan konstruktif. Muhammad Nasir membuktikan melalui pikiran dan tindakannya bahwa keislaman yang kuat tidak bertentangan dengan nasionalisme dan bahwa kecintaan terhadap agama justru dapat memperkokoh komitmen terhadap persatuan dan keutuhan. Hal ini tampak nyata dalam peran besarnya menyelamatkan Indonesia dari pemecahan melalui mosi integral, sebuah langkah politik visioner yang tidak didorong oleh ambisi kekuasaan, melainkan oleh kesadaran sejarah dan